aku Suci Delia Salma. Aku di sini sebagai konselor. Hari ini kita akan ngobrol santai aja. Kamu boleh cerita kapanpun kamu siap. Aku ada di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Baik, sebelumnya terima kasih udah datang pada sesi hari ini. Silakan kamu bikin diri kamu senyaman mungkin. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan kamu hari ini? Sejujurnya aku agak tegang, agak takut juga Kak. Soalnya kalau nanti aku cerita takutnya kakak malah kebingungan sama cerita aku atau alur cerita aku. Terus kalau misalkan pembawaan aku aneh juga. Jadi kalau misalkan aku ngobrol serius gini tuh aku takut orang lain tuh nganggap aku aneh, nganggap aku nggak berpotensi untuk punya cerita. Jadi aku agak takut sih Kak sebenarnya. Terima kasih sudah jujur. Kita di sini ngobrol dengan santai aja. Kamu boleh cerita dengan ritme kamu sendiri. Kalau gitu, apakah kamu sudah cukup nyaman untuk memulai sesi ini? Sekarang sih udah cukup lebih tenang ya Kak. Terus habis itu tadi pas masuk ruangan juga aku agak deg-degan, tapi it's okay setelah aku merasa aku ada yang mendengarkan ceritaku, jadi aman aja Kak. Oke. Kalau gitu boleh gak ceritain situasi apa yang akhir-akhir ini bikin kamu ngerasa kurang percaya diri? Akhir-akhir ini tuh aku sering banget ngerasa minder waktu aku ada di depan banyak orang Kak. Terus abis itu pas contohnya misal pas aku ngobrol sama orang baru, relasi baru, dan banyak orang-orang baru di hadapan aku tuh aku agak ngerasa takut, agak ngerasa deg-deg karena aku takut salah, aku takut mereka ngejudge aku dengan pendapat aku gitu. Kapan biasanya perasaan minder itu muncul paling kuat? Paling kuat itu muncul kalau ada di antara orang-orang yang menurut aku lebih hebat daripada aku, public speakingnya lebih keren daripada aku, dan wawasannya lebih luas daripada aku. Jadi aku ngerasa kayak, ih kok gini ya gitu. Jadi aku lebih kurang percaya diri aja. Oke. Kalau menurut kamu apa sih yang bikin perasaan gak percaya diri itu muncul terus-terusan? Kalau dipikir-pikir mungkin karena dari kecil aku sering dibandingin sama orang lain, sama anak-anak lain juga, atau bahkan sama saudara-saudara aku. Terus habis itu walaupun keluarga nggak niat buat aku down, perasaan aku down, tapi aku sering banget ngomong tuh lihat orang tua tuh selalu bilang kayak lihat tuh anak ini si A si B gitu. Lebih wah daripada kamu, mungkin dari situ kali ya Kak. Jadi tuh trust issue-nya sampai gede gitu. Lalu gimana dampak sama kehidupan sehari-hari itu sama aktivitasmu? Jadi kayak dampaknya tuh apa gitu? Kalau dampak selama ini yang lumayan besar ya mungkin dalam hal belajar. Aku jadi takut bertanya sama banyak orang yang lebih ngerti dibanding aku. Terus aku lebih takut untuk mengambil keputusan sendiri. Aku lebih takut untuk ngejalanin apa yang harusnya aku jalanin, karena menurut aku setiap aku ngelakuin hal itu aku takutnya orang lain tuh kok gini ya, kok gini. Jadi mungkin aku lebih gak enakan gitu jatuhnya. Oke. Kalau ngelihat diri kamu secara lebih objektif, kemampuan apa yang sebenarnya kamu punya dan kamu anggap cukup baik? Sebenarnya aku tuh cukup teliti dan bisa untuk memahami materi atau memahami orang lain ya Kak, kalau menurut aku.
Teman-temanku juga sering minta bantuan aku waktu mereka bingung dalam hal apapun. Tapi aku juga kadang ngerasa aku bakal bisa nggak ya bantu mereka. Jadi kayak takutnya aku ngebantu mereka malah nggak sesuai ekspektasi mereka. Jadi aku lebih meminimalisir aja orang yang harus aku bantu dan harus aku respon. Oke. Tapi kamu pernah nggak sih berhasil mengatasi rasa ragu dan ternyata semua yang kamu lakukan itu berjalan dengan baik? Pernah, aku tuh pernah ditunjuk sebagai penanggung jawab salah satu event gitu Kak. Nah, aku sebenarnya nggak yakin juga karena aku bisa ya, aku nggak yakin kalau aku bisa. Tapi tuh orang-orang terdekat aku, misalnya kayak teman-teman itu malah lebih percaya sama aku. Itu aku takut kalau misalkan aku ngambil keputusan A, tuh banyak orang yang kontra sama keputusan aku. Jadi tapi ternyata teman-teman aku tuh kayak percaya kalau aku tuh bisa, gitu sih. Oke. Kalau menurut kamu kayak gitu, terus menurut kamu itu langkah kecil apa yang kira-kira bisa kamu mulai untuk melatih kepercayaan diri kamu itu biar bisa muncul lagi gitu? Mungkin aku coba bertanya, aku mungkin bisa ngelakuin hal kecil, contohnya kayak aku bertanya sama orang yang lebih paham dari hal yang aku nggak bisa paham. Aku mulai coba bertanya, coba beraniin diri, dan coba menghilangkan rasa nggak enak aku dengan cara ngomong enggak. Kalau misalnya aku nggak bisa tuh aku harus ngomong enggak semua yang harus aku lakuin tuh aku iyain gitu sih. Oke. Menurut kamu apa hal yang paling penting yang kamu pelajari dari sesi kita hari ini? Aku ngerasa baru sadar bahwa rasa minder aku tuh sebenarnya berasal dari pola pikir negatif aku sendiri yang udah aku bawa sejak lama, bukan karena aku bener-bener nggak mampu dalam melakukan banyak hal, tapi tuh aku punya tapi tuh aku ternyata punya loh kemampuan yang orang lain nggak punya gitu. Terus ternyata aku punya kemampuan yang selama ini nggak aku timbulin dan nggak aku tonjolin ke depan banyak orang. Oke. Setelah berbagi cerita kamu ini dan ngebahas banyak hal hari ini, aku mau tanya gimana sih perasaan kamu setelah kamu menceritakan semuanya ini? Aku ngerasa lebih lega, ngerasa ada yang ngedengerin aku, soalnya biasanya kan aku nggak berani lah untuk bercerita ke banyak orang karena nggak semua orang mau ngedengerin kan Kak. Mungkin aku lebih tenang, lebih lega, lebih plong juga karena hal yang membuat aku gelisah selama ini tuh aku bisa cerita ke orang lain, dan mungkin orang lain juga bisa mendengarkan dan memberi saran ke aku. Oke, sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau terbuka sama aku dan berproses hari ini. Kita bisa lanjutin sesi berikutnya kalau misalnya kamu berkenan. Oke Kak. Sesi kali ini aku tutup. Sekali lagi aku terima kasih banget sama kamu udah nyempetin hadir pada sesi ini. Semoga kalau misalkan kamu masih punya masalah yang kayak menurut kamu kurang percaya diri lagi nih, gak muncul lagi, kamu boleh hubungin aku terus buat datang ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak ya Kak, kakak udah mau dengerin ceritaku juga. Sama-sama.